biar semangat pagi-pagi nih ya. Buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, kita ingatkan lagi hari ini kita masih membahas tentang tema di atas ilmu masih ada adab. Alhamdulillah. Nah sekarang Ustadz Maulana mau izin. Saya minta Ustadz Maulana maju ke depan dulu. Ustadz izin, jalannya biasa aja dong, nggak usah gitu juga. Tetap aja nggak ngaruh gitu maksudnya. Maksudnya nggak ngaruh ketinggian. Ustadz izin nih, zaman sekarang kan ya anak-anak kan kalau cium tangan sama orang tua atau sama guru atau sama siapapun yang lebih tua, ini kan macam-macam ya. Ada yang cium tangan itu dicium tangannya pakai hidungnya, ada yang dicium pakai mulutnya, ada yang ditaruh di jidat, ada yang ditaruh di pipi. Nah ini kadang-kadang orang ini suka protes, nggak bagus begitu cium tangan. Nah ini dalam sudut pandang Islam, bagaimana sih baiknya? Mohon izin, Fadol. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih banyak Mas Fadli, izin Habib dan Ustaz Ahmad kan. Dan semuanya. Salah satu adab adalah memuliakan ilmu. Dan bentuk memuliakan ilmu biasanya Quran, buku dicium dulu ya. Disimpan kepala, di hati, itu bagus. Kalau bawa Quran di dada, jangan dibawa. Salah, di dada. Dan termasuk bagaimana kita memuliakan ilmu itu adalah memuliakan yang punya ilmu. Salah satunya adalah mencium tangan. Ingat, cium tangan boleh kalau satu. Karena kan orang tua kan ada tiga. Tua karena ilmunya, tua karena memang dia tua. Memang dia tua. Ada tua karena jabatan. Yang dua ini karena agama. Karena memang perintah agama. Yang tua dimuliakan, hormati, hargai, sayangi. 1, 2, 3, hormati. Hargai, sayangi. Yang tua dihormati, seumuran dihargai, yang muda disayangi. Itu adab. Adab kepada manusia, hormati yang tua, hargai yang seumuran, dan sayangi yang lebih muda. Maka kalau kita berbicara cium tangan, itu bentuk penghargaan. Bentuk kemuliaan. Mohon maaf tanpa menggurui. Nih tangan yang kalau mencium tangan, kepala yang datang ke tangan. Bukan tangannya yang ditarik. Salah. Nah kebetulan ada guru di sini, ustazah. Ada ustazah di sini. Silakan yang muda. Nih yang muda, sini. Ini yang paling muda saya lihat. Sini. Cium. Sini. Ya Allah lama banget sih. Oh, ya, turun. Ya, cium. Disut, ya. Oh, disut. Ya, jadi hidung dan mulut nyampe ke tangan. Ya, coba berdiri. Ini yang salah, coba berdiri. Ya, tarik tangannya. Salah. Iya. Jadi kepala yang turun. Kepala yang turun. Coba berdiri aja tapi kepala turun. Oh, kepalanya berdiri, turun. Tapi kepala turun. Ini benar. Ini benar. Turun. Benar. Sampai sore ya. Pak, bisa aja milihnya. Iya. Karena yang lain tua semua. Bisa aja. Dengarin. Hidung dan mulut. Bukan ini. Bukan pipi. Kalau pipi suami istri. Tunggu dulu. Bagaimana? Itu anaknya di sana yang dua. Gimana dengan ada yang mencium ini? Ada yang mencium di dalamnya. Memuliakan, memohon berkah. 1, 3. Memuliakan, memohon berkah. Karena ini pasti banyak berkahnya. Jamaah. Kita lanjut ini, Masya Allah luar biasa tema kita pagi hari ini bicara masalah tentang adab ya. Nah ini adab nggak usah jauh-jauh dulu deh. Yang paling dekat adik dan kakak. Zaman sekarang ini udah kayak gayanya bule. Adik sama kakak nggak panggil lagi kakak atau kakaknya nggak dipanggil kakak. Atau nggak dipanggil abang atau nggak dipanggil empok atau panggil apa daerahnya gitu ya. Hanya dipanggil namanya.
kadang-kadang main teriak-teriak manggil kakaknya. Nah kita coba tanya sama guru kita Ustadz Ahmad Khan ya, bagaimana seharusnya kedekatan kakak beradik ini, adabnya apa yang sepertinya harus dilakukan. Mohon izin, Fadol silakan. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam itu luar biasa sampai segala halnya diatur dengan adab. Adab bentuk bagian daripada akhlak. Maka seorang kakak ada adab-adabnya terhadap adiknya, juga adik terhadap kakaknya. Yang pertama, ketika mereka berjumpa kakak beradik, maka dianjurkan di dalam Islam untuk menampakkan kesenangan, kegembiraan di wajah mereka satu dengan yang lainnya. Jadi kalau ketemu sama saudara kita, Bu, maka kita harus senyum, gembira. Jangan ketemu sama saudara sedih mulu, mukanya demek, ya, ditekuk udah kayak dompet tanggung bulan. Iya kan, dompet tanggung bulan nggak pernah dibuka, ketekuk aja, KTP mati, duit kagak ada, kan begitu, cicilan doang banyak. Iya, jangan, kita ketemu saudara kita mesti girang, kita mesti senang, tampakkan kegembiraan di wajah, ya. Lalu kemudian ketika kakak dan adik itu bersama, maka dianjurkan untuk pada saat bertemu menyegerakan mengucap salam lebih dulu. Jadi jangan kayak bocah sekarang tuh Mas Fadli. Kadang-kadang ketemu sama kakaknya, ketemu sama adiknya, kadang-kadang main panggil nama aja. Kadang kagak sopan, kadang-kadang nyakitin pas ketemu. Tetapi Islam ngajarin yang pertama buat ngucapin salam, ya, dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kemudian setelah itu jabat tangan atau musafahah. Nah, adabnya kayak tadi. Adik cium tangan kakaknya. Itu termasuk daripada adab. Kenapa? Karena menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man lam yarham shogirona wa lam yuwaqir kabirona." Bukan termasuk golongan dari umat kami, kata Nabi Muhammad, yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua. Maka yang muda hormati yang tua sayangin yang muda. Cium tangan kakak kita. Lalu kemudian ketika berjumpa, pada saat bercerita, maka saling mendengarkan satu dengan yang lain. Jangan ada kedengkian, jangan ada hasud di dalam hati, jangan ada sifat sombong, sehingga nanti akan menyebabkan saudara itu menjadi bermusuhan. Kenapa? Karena kata baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, beliau katakan bahwasanya al-mu'min yashuddu ba'duhum ba'dha. Seorang mukmin itu seperti bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Bahkan Nabi katakan masalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamasalil jasad idza ishtaka minhul udu tada'a sairul jasad bisahari wal huma. Perumpamaan saudara yang satu dengan yang lainnya antara orang mukmin, apalagi ini ada hubungan saudara kandung, maka itu diumpamakan seperti apa? Seperti satu anggota tubuh. Yang kalau ada satu yang sakit, yang lain ikut sakit. Misal, ibu sakit gigi, biasanya pala pusing. Misal ibu sekelan, cantengan, biasanya badan meriang. Ame saudara mesti begitu adabnya. Harus saling menolong, saling membantu, saling mengerti, saling perhatian. Kenapa? Karena mereka berada di dalam kasih sayang satu keluarga. Dan kalau seandainya mereka tidak menjaga hubungan baik, memutus silaturahim, maka mereka diharamkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak boleh ada dengki, nggak boleh ada hasud antara saudara. Benar. Harus saling menghormati satu dengan yang lainnya. Tapi orang tua zaman dulu tuh hebat Ustaz Ahmad Khan. Maksudnya sampai sekarang itu maksudnya diajarin bahwa walaupun seandainya kakaknya nikah, istrinya lebih muda daripada dia gitu ya. Tetap dicium tangan gitu. Kalau zaman sekarang mana mau kayak gitu. Nggak mau. Apalagi kalau yang mohon maaf, yang dinikahinnya itu orang yang banyak duit atau jabatan tinggi. Wah, gua nggak mau cium tangan sama dia. Mau ngapain? Dia kan miskin, gua kaya. Oh, Nauzubillah min dzalik. Makasih banyak Ustaz Ahmad Khan, tepuk tangan buat Ustaz Ahmad Khan. Nah, buat jamaah Islam itu yang ada di rumah dan juga di studio, sekarang waktunya kita memberikan kesempatan ya, jamaah yang di studio lagi nih untuk bertanya sama guru-guru kita. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, yang mau bertanya silakan angkat tangannya, ayo. Mana? Oh, yang di sebelah sini dulu, sebelah kiri dulu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wita dari Majelis Taklim Muslimat NU Kecamatan Tanjung Kerta, Kabupaten Sumedang. Sumedang, tepuk tangan dong. Mbak Wita, apa pertanyaannya nih Mbak? Teh ya, teteh ya kalau di sana ya, Teh Wita. Izin bertanya Habib. Wah, izin bertanya Habib.
Zaman sekarang kan zamannya zaman serba digital tuh. Mm-mm. Banyak yang salah guna gitu dengan media sosial. Apakah ada adabnya Habib? Oh gitu. Jadi bagaimana cara Iya, yang iya. bijak untuk menggunakan sosial media biar nggak salah gitu Iya, ya? betul. Mohon izin, makasih Iya. banyak. Tepuk tangan dong buat Teh Wita. Silakan Habib diizin dijawab. Fadli, Ustaz Ahmad Kan, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ingat, ketika kita menggunakan handphone kita gunakan media sosial kita gunakan semua aplikasi tersebut, pahami dan mengerti bahwasanya ketika kita men-share, mengetik akan terjadi dua hal. Yang pertama, ketika di dalamnya penuh dengan kebaikan, ketika di dalamnya ada manfaatnya, ketika di dalamnya ada hikmahnya, atau ada khidmatnya, ada hikmahnya, maka menjadikan sebuah pahala di dalamnya. Kalau misalkan yang kedua, apabila menggunakan media sosial untuk menghina orang lain, mencela orang lain, gibah terhadap orang lain, bahkan fitnah di dalamnya, maka handphonemu besok akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi saksimu di dalam keburukan. Paham? Paham nggak sampai di sini ibu-ibu? Kalau paham alhamdulillah pulang. Belum selesai semua, Bib. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu." Di sini dijelaskan bahwasanya hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang yang fasik. Siapa itu orang fasik? Siapa orang fasik? Bu. Orang yang fasik dalam kitabnya Imam Ghazali bahwasanya di dalamnya siapa orang yang jauh dari rahmatnya Allah, yang jauh dari hidayah, orang yang suka berdusta, orang yang suka kadzab, orang yang di dalamnya penuh dengan hati yang kotor, itu fasik di dalamnya. Nah, ketika orang fasik tersebut memberikan sebuah berita atau informasi dan lain sebagainya, maka periksalah dengan teliti. Jadi ibu kalau di-share sama orang lain, sama siapapun, agar dipahami nih apa yang terjadi, apa yang dia share. Jangan segala sesuatu yang ibu udah suka sama orang itu, ibu hinakan orang lain yang ibu gak suka. Atau ibu ibu dukung salah seorang di antara calon-calon nih. Akhirnya ibu fitnah calon yang lain. Timbul sebuah hal yang tidak baik di dalamnya. Ini fitnah, ya kan? Tanpa kalian tahu dan paham di dalamnya. Sehingga apa? Menjadi sebuah kehancuran kepada orang lain. Ibu ada berita, ibu copy, paste, kirim ke yang lain. Tahu-taunya itu beritanya hoax. Atau saudara ibu, keluarga ibu, teman ibu dapat berita dari yang lain. Ibu buat menjelekin mereka, tiba-tiba dikirim, di-share, tiba-tiba beritanya menyesatkan. Ketika kamu memberikan segala sesuatunya, di dalamnya penuh dengan keburukan, di dalamnya penuh dengan fitnah, ghibah dan lain sebagainya. Main share aja. Maka dosa ibu mengalir. Itu merugikan mereka. Misalkan contoh misalkan Ustadz Maulana sama Mas Fadli, ya kan, lagi berenang. Oh berenang. Berenang ya kan. Ustadz Maulana gak bisa berenang. Oh, dia orang bisa berenang. Iya. Atau Ustadz Ahmad Kan. Ustadz Ahmad Kan aja Ustadz dia. Ahmad Kan sama Mas Fadli berenang ya kan. Kebetulan ya kan Ustadz Ahmad Kan cuma pakai kaos doang. Lagi foto bareng sama Mas Fadli, habis berenang. Wah jangan-jangan Mas Fadli sama Ustadz Ahmad Kan ada apa-apa nih berdua. Di foto, di share, padahal habis berenang. Ya kan, nggak misalkan seperti itu. Akhirnya timbul sebuah fitnah yang tidak baik. Atau apapun, contoh-contoh yang lain bisa digunakan juga. Sehingga apa? Sehingga orang tersebut memfitnah orang lain, menggibahkan orang lain, menjelekkan orang lain. Atau apapun yang dia terimanya dari orang yang fasik. Orang yang tidak benar di dalamnya, orang yang jauh dari rahmatnya Allah. Atau orang tersebut adalah orang yang biasa tukang fitnah, tukang gibah. Ibu share lagi ke orang lain, ibu kirim lagi ke orang lain, ibu berdosa. Padahal belum tahu Belum kebenarannya. tentu. Tabayun Iya. dulu, bener gak kira-kira? Maka harus tabayun. Nauzubillah. Jadi dapat dosa jariah tuh kalau kayak gitu, kalau sampai orang sebar lagi. Iya. Nauzubillah min zalik. Ketika seseorang memfitnah, al-fitnah tu asyadu minal qatl. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, berbahaya. Makasih, udah diingetin Bib, ya Allah. Hati-hati dengan tanganmu. Tanganmu Iya. bisa membuat kamu masuk dalam nerakanya Allah. Makasih Bukan banyak. hanya lidah. Iya. Tangan hati-hati. Iya, iya. Pandangan juga hati-hati. Iya, hati-hati kalau misalnya mau kasih contoh. Masa Ustadz Maulana jago renang? Orang pakai renang. pelampung. Kan misalkan. Oh, misalkan, iya. Makasih banyak, saya mau kasih kesempatan lagi. Satu lagi jamaah yang mau nanya boleh silakan angkat tangannya, ayo. Yang sebelah sini ya gantian ya. Oke Ibu, boleh maju ke depan Bu. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. kenal.
Saya dari Ibu namanya siapa? Bu Lena dari Ibu Eyana? ya, Lena. Bu Lena. Ya, dari Majelis Taklim Muslimat NU Tanjung Kerta, Kabupaten Sumedang. Masya Allah, tepuk tangan dong. Bu Lena tadi mau naik ke sini harusnya minum dulu sampai serak-serak Iya. keluarannya. Ya, Mau- silakan Bu Lena pertanyaannya. Mau bertanya, izin Habib, saya mau bertanya. Kebanyakan orang milih-milih bergaul. Oh, milih-milih Iya. bergaul. Yang saya mau tanyakan, bagaimana adabnya bergaul gitu. Ada yang bergaul. Ya, kan di- Saha eta Cin yang suka begitu-begitu? Saha atuh? Ya, Aya. 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 Kan di hadapan Allah semua orang itu sama gitu. Itu saha orangna. Ya, ada we pokoknya mah. Orang lagi dengar tausiah malah gosip. Ya, Ya. kasih banyak. Ya, mohon. Hatur nuhun. Eh, Assalamualaikum sami-sami, Bu. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Orang udah wabarakatuh. habis suaranya. Ngapain? Ditemani ngobrol lama-lama ya Bu ya. Kita jawabnya setelah minum ya. Iya. Yang di rumah jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jangan! Oh, jangan. Alhamdulillah. Lillah.